Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ini tentang kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, kemudian yang kedua, ma la yatimmu al-wujub illa bihi falaysa biwajib. Yaitu artinya apa yang tanpanya sebuah kewajiban menjadi tak tertunaikan maka dia hukumnya wajib. Contoh-contohnya sudah jelas di sini ya, di status ini. Nah, sekarang ada yang menyatakan bahwa sama dengan hukum-hukum Islam tidak bisa ditegakkan karena tidak ada sistem Islam, maka mendirikan pemerintahan dengan sistem Islam itu hukumnya wajib. Nah, ini yang sedikit ada kekeliruan di sini ya. Jadi kita ambil contoh, misalkan langsung aja supaya singkat. Itu misalkan seseorang, naudzubillah ya, seorang wanita yang sudah bersuami, naudzubillah dia berzina. Nah, kemudian apa hukum diterapkannya rajam kepadanya? Pertanyaannya adalah ya, apakah wajib? Belum tentu. Ya, bahkan bisa jadi haram. Kalau apa yang menegakkan hukum itu misalkan tetangganya atau rakyat awam, masyarakat umum. Nah, ini haram. Karena apa? Karena yang berhak menegakkan had adalah apa? Ulil amri, pemerintah. Ya, jadi tidak serta-merta hukum Islam, hukum had, contohnya hukum rajam bisa diterapkan pada kondisi ini. Ya. Nah, jadi demikian juga dengan hukum-hukum yang lain, mencuri misalkan. Apakah lantas ditegakkan had? Enggak. Kalau tidak ada ulil amri yang memerintahkannya. Nah, seperti itu. Jadi penegakan had hanya wajib bila ada keputusan dari qadhi, ada keputusan dari hakim, ya. Bila tidak ada keputusan itu tidak wajib ditegakkan hukum had, bahkan bisa jadi haram, ya. Kalau yang menegakkan adalah selain pemerintah. Ya, dari sini maka kaidah hukum Islam tidak bisa ditegakkan karena tidak ada sistem Islam, maka mendirikan pemerintahan dengan sistem itu wajib. Ini pemahaman yang salah di sini ya. Ya. Dalilnya apa? Salah satunya adalah ini, hadis dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Ya, di sini bisa dibaca. Rasulullah memerintahkan Hudzaifah untuk berpegang teguh dengan jamaatul muslimin dan pemimpinnya. Hudzaifah bertanya, seandainya tidak ada jamaatul muslimin, tidak ada imam atau khalifah. Ya, Rasulullah tidak menjawab, engkau harus mendirikan pemerintahan Islam. Enggak, jawabannya enggak seperti itu. Ya, kalau misalkan seandainya kewajibannya adalah pemerintahan Islam, niscaya Rasulullah SAW akan menjawab seperti itu. Kamu harus mendirikan pemerintahan Islam. Tapi jawabannya apa? Tinggalkanlah seluruh kelompok-kelompok tersebut. Ya, jadi dia disuruh menyendiri. Ya, i'tizal. Dia disuruh menyendiri. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Ya, walaupun harus di hutan menggigit batang pepohonan hingga mati seperti itu. Ya, hingga mati dia tetap berpegang pada apa yang diwajibkan ke dia. Ya. Jadi dia nggak wajib, kalau seandainya wajib Rasulullah pasti memerintahkan Hudzaifah untuk mendirikan pemerintahan Islam. Tapi di sini hadis ini jelas, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak memerintahkan yang seperti ini. Ya. Ya, ini semoga dipahami. Jadi balik lagi ke tadi, contohnya adalah hukum Islam itu wajib tegak ketika sudah memang qadhi, ada pemerintahan Islam yang memutuskannya. Ketika misalkan sebuah keputusan itu oleh pemerintahan Islam itu jatuh, misalkan seorang yang ketahuan berzina dia dihukum had untuk dirajam. Ketika sudah ada keputusan itu dari hakim, dari qadhi, dari pemerintah, maka wajib untuk menegakkannya. Nah, ketika sudah ada kewajiban ini, maka yang kaidah yang pertama ini baru muncul, yaitu ketika sudah wajib hukum itu turun, maka semua usaha untuk menunaikannya, kayak misalkan menyewa algojo, pengadaan
hukum rajam ya, menyiapkan tiang, kemudian menyiapkan batu dan semuanya itu menjadi hal yang wajib, ya. Nah, tapi syarat untuk dilakukannya hukum had itu adalah adanya pemerintahan Islam kan, ya. Maka ini jatuh di yang kedua, ya, jatuh di yang kedua. Syarat ditekannya hukum had adalah adanya pemerintahan, adanya qadhi yang memutuskan yang seperti itu. Maka apakah wajib semua seorang muslim itu mewujudkan sehingga ada qadhi yang memutuskan seperti ini? Nah, ini tidak semuanya tertimpa kewajiban seperti ini, ya. Sebagaimana sebuah hadis, ya, hadis Arba'in nomor 34, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, langsung ke terjemahannya. Barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Ya, jadi tergantung orangnya. Ya, makanya kewajiban pada seluruh ulama adalah menjelaskan ke masyarakat, termasuk menjelaskan ke pemerintah. Ya, jika misalkan penjelasan itu bisa diterima, ya alhamdulillah. Bila tidak, maka ya sudah, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Dia nggak wajib untuk mewujudkan, mendirikan sebuah pemerintahan Islam. Dia nggak wajib, karena dia nggak mampu. Kalau misalkan dia mampu, dia wajib. Ya, tapi ini pun dilihat kemampuannya, apakah lantas menimbulkan kemudorotan seperti yang terjadi di Suriah, ya, banyak orang meninggal segala macam. Nah, makanya ini harus dilihat dengan lebih jeli. Ya, tidak semua orang wajib, ya, bahkan mungkin lebih banyak yang tidak wajib untuk terlibat dalam mendirikan pemerintahan Islam ini, ya, lebih banyak yang wajib, lebih banyak yang tidak wajib. Ya, kewajibannya adalah gimana? Apa yang diwajibkan pada dia, misalkan sholat, dari sholat itu menyempurnakan wudhu, ya, mendidik keluarga, menjaga keluarganya, anak perempuan yang memakai jilbab dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah jatuh di kaidah justru yang nomor 2, ya, bahwa misalkan hukum had itu wajib dilaksanakan ketika sudah ada qadhi pemerintah yang memutuskan. Nah, kalau tidak ada pemerintah, ya sudah, tidak wajib kita melaksanakan hukum had itu, ya. Bahkan bisa jadi haram, ya, karena hukum had hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, maka ini adalah masuk yang kedua. Nah, apakah kita anti pemerintahan Islam? Enggak, itu adalah suatu hal yang bagus, ya, suatu hal yang ideal untuk tercapai, dan kita semua, saya sendiri menginginkan hal itu terjadi. Ya, cuman jalannya adalah dengan dakwah, dengan ilmu, ya. Dan untuk kita bicara bahwa itu suatu kewajiban untuk kewajiban mendirikan pemerintahan Islam, nah ini adalah suatu hal yang keliru, ya. Yang wajib adalah tergantung porsinya masing-masing. Kalau misalkan dia tidak mampu dalam hal yang seperti ini, maka dia terlepas dari beban ini, ya. Yang dia wajib adalah di keluarganya, bagaimana mendidik anaknya dan lain-lain, ya. Jadi makanya adalah diperhatikan hal yang seperti ini, ya, nggak serta-merta justru pada banyak orang ini adalah masuk dalam kaidah kedua, ya, kaidah yang kedua. Ya, misalkan seseorang, naudzubillah, misalkan mendapati seorang itu mencuri. Misalkan ada yang mendapati seorang mencuri, gitu ya. Kemudian apakah wajib dipotong tangannya? Oh, tunggu dulu. Ya, memotong tangan adalah hak dari ulul amri. Ya, nggak bisa kita sembarangan motong tangan sembarangan pencuri, gitu ya. Nah, ketika tidak ada ulul amri yang seperti ini, ya orang itu gimana? Ya tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan pemotongan tangan, bahkan haram bagi dia kalau yang melaksanakan hukuman bukan ulil amri. Nah, kalau tidak ulil amri, ya sudah, berarti lepas kewajiban dia untuk menerapkan hukum potong tangan itu.
Ya, lepas kewajiban dia. Apakah dia wajib untuk terus mendirikan permintaan Islam dan lain? Enggak wajib, karena ini masuk ke kaidah yang kedua, ya, nggak wajib bagi dia. Apa yang wajib bagi dia adalah, ya, kalau orang itu rakyat biasa, ya dia mendakwai orang, mulai dari hal yang terpenting yaitu tauhid, ya, yang hal yang paling inti yaitu tauhid, mengajak orang untuk menyembah Allah semata, ya, hanya menyerahkan ibadah pada Allah. Nah, seperti itu. Ya, maka hendaknya ini menjadi jelas. Ya, wallahu taala alam. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.